UAS galang donasi beli kapal selam pengganti KRI Nanggala. Begini kata asisten Prabowo. Pendakwa Ustadz Abdul Somad atau UAS menggalang donasi untuk membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Donasi ia umumkan lewat akun Instagram @ustadzabdulsomad_official. UAS menamai gerakan itu Patungan Rakyat Indonesia untuk pembelian kapal selam pengganti Nanggala 402. Dalam pengumpulan dana, UAS bekerja sama dengan Masjid Jogokarian Jogja. Setelah KRI Nanggala 402 beserta seluruh awaknya yang gugur syahid menjalani eternal patrol, mari kita seluruh rakyat Indonesia bahu-membahu mengulurkan tangan dan sumbangsi membangun kekuatan armada laut kita agar kembali berjaya, kata UAS dalam akun Instagram resminya pada Senin 26 April 2021. UAS berkata Indonesia dianugerahi wilayah perairan luas dari Aceh hingga Papua. Menurutnya seluruh wilayah itu harus dijaga bersama dengan pembeli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402. Dia menilai selama ini tanggung jawab menjaga perairan Indonesia hanya dibebankan ke TNI AL. Padahal TNI AL juga dihadapkan dengan keterbatasan anggaran dan personil. Lautan kita yang luas yang pernah dijaga dengan gagah oleh Laksamana Nala, Pati Unus, Malahayati, Babullah, dan Nuku, yang pernah diharumkan oleh kegigihan R.E. Martadinata hingga pengorbanan Yosudarso, kini menjadi amanat di pundak kita semua agar dapat kita wariskan kepada anak cucu kita kelak, ujar UAS. UAS tak lupa mencantumkan nomor rekening Bank Syariah Indonesia atau BSI atas nama Masjid Jogokarian. Dia juga menempel nomor WhatsApp untuk konfirmasi donasi. Sebelumnya, KRI Nanggala 402 hilang kontak saat menggelar latihan di perairan Bali pada Rabu 21 April lalu. Kapal selam buatan Jerman 40 tahun lalu itu membawa 53 awak. Usai pencarian berhari-hari, TNI menyatakan KRI Nanggala 402 tenggelam ke kedalaman lebih dari 800 meter dan terbelah 3 bagian. TNI juga menyatakan 53 awak di dalam kapal selam itu meninggal dunia. Presiden Joko Widodo memberi penghargaan bintang Jala Sena kepada seluruh kru kapal. Dia juga memastikan anak-anak prajurit itu akan disekolahkan hingga sarjana. Di samping itu, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar, angkat bicara terkait pendakwa Ustadz Abdul Somad atau UAS yang menggalang donasi untuk membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Dia menuturkan bahwa ini menunjukkan adanya semangat patriotisme di kalangan masyarakat. Tentu patut kita apresiasi semangat patriotisme yang ditebar itu, kata Dhanil saat dikonfirmasi pada Selasa 27 April 2021. Adapun penggalangan dana tersebut disampaikan UAS melalui akun Instagramnya @ustadzabdulsomad_official. Dhanil melihat apa yang dilakukan UAS sebagai salah satu usaha untuk saling tolong-menolong. Inisiasi tokoh agama ini, negara sangat menghormati segala upaya ajakan untuk bersatu dan saling tolong-menolong, jelas Dhanil. Kendati masih dalam suasana duka, Dhanil mengaku bahwa semangat penggalangan dana masyarakat untuk membeli kapal selam untuk menggantikan KRI Nanggala 402 adalah sebuah hal positif. Dia mengajak jangan ada prasangka buruk dan tetap berikan dukungan terhadap militer Indonesia. Kami concern menangkap pesan dan semangat tokoh agama tersebut sebagai pendakwa, dan semangat itu positif tanpa perlu berburuk sangka, kata Dhanil.
Di sisi lain, Ustadz Yusuf Mansur secara terang-terangan mendukung perkataan Ustadz Abdul Somad atau UAS dalam akun Instagram @ustadzabdulsomad_official untuk patungan dengan seluruh rakyat Indonesia agar membeli kapal selam baru. Terlihat dalam postingan akun Instagram resmi @yusufmansurnew pada Selasa 27 April 2021, ia mengunggah beberapa kutipan perkataan UAS yang mengajak masyarakat ikut patungan membeli kapal selam. Berikut tulisan dalam akunnya. Kelas enggak ada yang enggak mungkin, siap di belakang guru kita, UAS dan kawan Masjid Jogokaryan. Bismillah, walhamdulillah, selamat al-mulk. Buat Indonesia, nambahin tadarus, 4 surahnya jangan ditinggal. Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Tulis Ustadz Yusuf Mansur. Beberapa netizen pun turut memberikan dukungan terkait postingan tersebut yang telah disukai hingga 50.000 orang. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah bisa kebeli kapal selam. Kalau memang ini bisa kebeli, dunia akan heran dengan semangat persatuan dan gotong royong rakyat Indonesia. Tulis akun @heriunial. Enggak ada yang salah kalau menurut saya, tapi pembelian alat seperti pertahanan negara itu kan tugasnya Menteri Pertahanan, kan? Kalau kita ngelakuin itu, lah terus tugas dia ngapain? Kecuali kalau ajakan ini adalah satire, beda lagi. Tulis akun @sisi kiri jalan. Ramai galang dana beli kapal selam baru. Lantas berapa harga satu unitnya? Indonesia kehilangan satu kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam. Sebagaimana diketahui hanya terdapat 5 unit kapal selam di daftar aset alat utama sistem pertahanan negara atau alutsista. Jumlah itu berkurang menjadi 4 kapal pasca KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam. Gerakan penggalangan dana untuk membeli kapal selam baru pun muncul dari masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Mereka menghimpun dana untuk membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402 sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Postingan itu semakin viral setelah direpost oleh Ustadz Abdul Somad melalui akun Instagramnya @ustadzabdulsomad_official. Dalam satu hari, donasi yang sudah terkumpul diketahui sebesar 300 juta rupiah. Lantas, berapakah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli satu buah kapal selam baru? Kapal selam KRI Nanggala 402 adalah kapal selam serang bermotor diesel listrik tipe U-209 buatan Jerman. Kapal selam itu diproduksi tahun 1978 di Kiel, dipesan Indonesia tahun 1979 dan diserahkan ke Indonesia pada 1981. Melansir Naval Today, kapal ini dikembangkan pada 1960-an untuk menggantikan kapal selam era Perang Dunia II. Lebih dari 60 kapal selam tipe ini telah dijual ke berbagai negara seperti Argentina, Brazil, Chili, Kolombia, Yunani, India, Israel, Korea Selatan, Turki, dan Indonesia. Pada 2015, Mesir membeli kapal selam tipe U-209 dari Jerman. Melansir madamars.com, Mesir tidak menyebutkan total harga pembelian kapal ini. Akan tetapi, media Jerman sebelumnya melaporkan bahwa harga 2 kapal selam U-209 dan sistem pertahanan rudal yang menyertainya menghabiskan uang sebesar 920 juta euro atau setara dengan 16 triliun rupiah. Alih-alih membeli kapal selam yang diproduksi negara lain, jauh hari pemerintah telah berupaya memproduksi kapal di dalam negeri.
Melalui PT PAL Indonesia Persero, Indonesia telah mampu memproduksi kapal selam jenis Jeng Bongo Class. Jenis kapal selam ini adalah versi lisensi Korea Selatan dari tipe 209 hingga 1200 Jerman. Melansir Naval Teknologi, kapal selam ini dikembangkan bersama Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering dari Korea Selatan. Pada Desember 2011, DSME menandatangani kontrak pembuatan kapal sebesar 1,02 miliar dolar. Kapal selam ini dirancang untuk melakukan operasi dengan tingkat kebisingan rendah. Setiap kapal selam dilengkapi dengan sistem otomatis untuk mengurangi beban kerja awak kapal. Panjang kapal ini adalah 56 meter dan dapat menampung 33 awak kapal. Sejauh ini telah diproduksi sebanyak 3 unit untuk armada TNI AL. Praktis, TNI AL hanya memiliki 3 unit kapal selam aktif setelah musibah KRI Nanggala 402.